LCA, dan Manajemen Limbah. Oleh kelompok 4 yang beranggotakan Aura Putri Zafira, Rani Rosyadah, dan Valeri Rafavena Atala. Selain mengeluarkan bau menyengat, buih yang diduga hasil limbah ini juga berterbangan ke area permukiman warga. Bahkan hingga Jumat siang, sejumlah biota ikan sungai ditemukan mati mengambang, serta kondisi air sungai masih pekat berbusa. Sebuah pipa pembuangan cukup besar mengalirkan langsung limbahnya dari dalam kompleks pergudangan Taman Tekno. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Lalu, kira-kira bagaimana ya cara suatu industri dapat memanajemen dampak lingkungan dari aktivitas mereka? Jawabannya adalah dengan LCA. Life Cycle Assessment adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep Life Cycle Assessment didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Life Cycle Assessment secara umum merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau aktivitas mulai dari pengambilan raw material hingga pada pengelolaan sampah atau limbah. LCA bertujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya kerusakan lingkungan hidup termasuk dari produk perusahaan. Suatu perusahaan dapat menerapkan prinsip LCA versi mereka sendiri. Pendekatan LCA sesungguhnya termasuk bagian dari K3. Proses produksi yang aman bagi lingkungan sesungguhnya juga berdampak baik bagi para pekerja sendiri maupun masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut. Tidak hanya menjaga keamanan, pendekatan LCA juga ikut menyehatkan para pekerja dan masyarakat sekitar. Suatu industri tentunya memiliki pertanggungjawaban terkait limbah yang mereka hasilkan melalui manajemen limbah. Manajemen limbah adalah upaya untuk mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah hasil berbagai kegiatan manusia, antara lain yaitu kegiatan industri. Dengan melakukan pengelolaan terhadap alur hidup limbah seperti upaya dalam mengurangi volume, konsentrasi, atau bahaya, mulai dari setelah limbah dihasilkan dari proses produksi dengan melalui proses kimia, fisika, atau hayati sesuai dengan bentuk dan kandungan dari limbah tersebut. Manajemen limbah mengatur siklus alur limbah dari mulai kondisi ruang, komposisi, proses pengelolaan lanjut siklus limbah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran adalah banyaknya air limbah yang dibuang tanpa melalui pengolahan lebih dahulu atau sudah diolah tetapi belum memenuhi persyaratan. Hal ini dimungkinkan karena adanya keengganan mengolah air limbah. Di samping itu, belum tersedianya sebuah teknologi pengolah air limbah yang mudah dan efisien sehingga dapat diterapkan di sebuah industri. Salah satu contoh manajemen limbah adalah manajemen limbah atap seng. Seng, Zn, merupakan unsur umum di alam yang termasuk ke dalam golongan unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Seng merupakan logam putih kebiruan berkilau yang cukup reaktif apabila bereaksi dengan oksigen, dan merupakan jenis logam yang tidak mudah teruraikan di udara. Seng banyak digunakan dalam bidang konstruksi sebagai atap pengganti dari asbes dan genteng. Pada industri pembuatan seng, partikel-partikel seng dapat dengan mudah mencemari perairan dan bahkan daratan. Terdapat beberapa cara memanajemen limbah seng pada industri pembuatan seng. Salah satunya adalah melalui teknologi elektrokoagulasi flotasi. Logam anoda terlarut akan bereaksi dengan ion hidroksida, membentuk koagulan yang mampu mengabsorpsi berbagai macam polutan yang tak larut, sehingga dapat terflotasi oleh gelembung udara yang dihasilkan melalui proses elektrokoagulasi dan induksi air flotation. Melalui manajemen limbah, diharapkan limbah hasil industri dapat diminimisasi sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia.